Halo semuanya, pernah gak sih kalian bayangin sahabat masa kecil tiba-tiba dijodohin sama kalian? Nah, itulah yang jadi awal cerita di episode pertama pada serial Dikta dan Hukum. Di video kali ini, kita bakal ngebahas berbagai bentuk komunikasi nonverbal yang muncul di sepanjang episode tersebut, mulai dari ekspresi wajah, gestur tubuh, sampai tatapan mata, yang menjadi cara penting buat nunjukin perasaan mereka satu sama lain. Yuk langsung aja kita mulai reviewnya. Sebelum saya lanjut untuk melakukan review pada serial Dikta dan Hukum di episode 1A ini, alangkah baiknya saya menyampaikan sinopsisnya terlebih dahulu. Untuk sinopsisnya adalah, episode pertama serial Dikta dan Hukum mengisahkan perubahan hubungan Nadira dan Dikta akibat perjodohan. Sejak kecil mereka bersahabat karena orang tua mereka berteman dekat. Namun sebelum ayah Dikta meninggal, ia berharap hubungan mereka bisa berlanjut ke jenjang pernikahan. Kabar perjodohan itu dibahas saat mereka berada di rumah Dikta. Keduanya terkejut karena selama ini hanya menganggap satu sama lain sebagai sahabat. Ibu Dikta memberi hadiah berupa baju pada Nadira. Saat memakainya, Dikta secara tak sengaja melihatnya dan terpesona. Momen yang mulai mengubah perasaan Dikta. Di rumah, Nadira mencoba mencari kejelasan dari orang tuanya yang menyatakan bahwa keputusan ada di tangan mereka. Namun, Nadira tetap gelisah dan akhirnya menelpon Dikta. Ternyata Dikta sudah mengabarkan pada teman-temannya bahwa ia akan menikah 5 bulan lagi. Nadira pun menolak perjodohan itu, menyebut Dikta sebagai sosok menyebalkan, sementara Dikta tetap bersikap santai. Itulah sinopsis dari serial Dikta dan Hukum. Mari kita lanjut untuk melakukan review pada serial Dikta dan Hukum di episode 1A ini. Mulai pegel ya, Kak? Loh, Kak, kok hilang? Komunikasi nonverbal yang ada pada adegan ini yaitu yang pertama, ekspresi wajah. Senyum yang diperlihatkan oleh Dikta dan Nadira saat bersepeda bersama menandakan bahwa keduanya mulai merasa nyaman satu sama lain, mencerminkan tumbuhnya keakraban dan juga keterbukaan dalam hubungan mereka. Namun, di sela-sela senyumnya, ekspresi wajah Dikta tiba-tiba berubah, seolah-olah ia sedang menahan rasa sakit, memberikan kesan bahwa ada sesuatu atau beban emosional yang sedang ia pendam di balik ekspresi cerianya. Ekspresi wajah Nadira menunjukkan alis yang mengerut saat ia menyadari bahwa Dikta tidak ada di belakangnya, menandakan ekspresi cemas dan khawatir atas keberadaan Dikta. Selain ekspresi wajah, pada adegan tersebut juga ada komunikasi nonverbal yaitu gestur, di mana ditunjukkan pada gestur Nadira yang menoleh ke belakang menunjukkan bahwa ia sedang memastikan apakah Dikta masih berada di belakangnya atau tertinggal, yang mencerminkan kepedulian dan perhatian terhadap keberadaan Dikta. Selain itu, ada juga komunikasi nonverbal para bahasa pada adegan tersebut. Nadira menghembuskan nafas sambil berkata, mulai pegel ya kak," dengan nada lelah, yang menunjukkan kondisi fisik yang mulai menurun selama aktivitas berlangsung. Saat menyadari bahwa Dikta tidak ada di belakangnya, suara Nadira saat mengucapkan, "Loh kak, kok hilang?" terdengar sedikit bergetar dan dipenuhi nada kekhawatiran, mencerminkan kegelisahan yang ia rasakan dalam situasi tersebut. Pada adegan tersebut juga ada komunikasi nonverbal berupa penampilan, di mana Dikta tampil casual dengan mengenakan baju berlengan panjang dan celana panjang, sementara Nadira tampil feminim dengan atasan lengan panjang berwarna biru pastel dan celana pendek. Keduanya juga mengenakan helm sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan saat bersepeda. Kak Dikta! Kak, Kak, lo kenapa, Kak? Sakit ya? Laper. Yaudah yuk, kalau gitu pulang makan. Komunikasi nonverbal yang ada pada adegan tersebut yaitu yang pertama adalah kontak mata. Tatapan mata Dikta terlihat sangat teduh, mencerminkan ketenangan dan usaha untuk menenangkan suasana. Sementara tatapan mata Nadira justru tampak dipenuhi kekhawatiran, menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi emosional Dikta. Bentuk komunikasi nonverbal yang juga ada pada adegan tersebut yaitu berupa gestur.
di mana ditunjukkan pada Dikta yang menelungkupkan wajahnya mencerminkan adanya beban emosional atau rasa lelah yang sedang ia pendam, menjadi sinyal nonverbal bahwa ia tidak sepenuhnya berada dalam kondisi baik meskipun sedang dalam suasana kebersamaan. Gestur yang selanjutnya yang ditunjukkan yaitu Nadira terlihat menggoyangkan badan Dikta yang sedang menelungkup sebagai bentuk gestur spontan yang mencerminkan rasa khawatir dan keinginannya memastikan kondisi Dikta baik-baik saja. Tidak hanya berupa gestur, ada juga komunikasi nonverbal ekspresi wajah pada adegan tersebut, yang dimana ditunjukkan pada ekspresi wajah Nadira menunjukkan ekspresi khawatir saat melihat Dikta menelungkupkan wajahnya. Terlihat dari sorot matanya dan juga alisnya yang mengkerut, menandakan kepeduliannya terhadap kondisi emosional Dikta. Sementara itu, ekspresi wajah Dikta terlihat pucat dengan alis dan mata yang mengkerut. Namun, ia tetap berusaha tersenyum, menunjukkan adanya konflik batin antara rasa sakit yang ia rasakan dan keinginannya untuk tetap terlihat kuat di hadapan Nadira. Pada adegan ini juga ada komunikasi nonverbal berupa parabahasa, yang dimana ditunjukkan pada Nadira menanyakan keadaan Dikta dengan nada suara yang terdengar khawatir, mencerminkan empati dan kepedulian yang ia rasakan. Selain itu, parabahasa ini juga ditunjukkan dengan Dikta menjawab semua pertanyaan dari Nadira dengan suara yang tenang dan stabil, mencerminkan usahanya untuk tetap terlihat kuat dan meyakinkan meskipun secara emosional ia mungkin sedang tidak baik-baik saja. Selain itu juga ada komunikasi nonverbal berupa proksemik, di mana ditunjukkan pada Nadira dan Dikta terlihat berada dalam jarak yang cukup dekat tanpa menunjukkan rasa canggung, yang dimana itu menandakan adanya kenyamanan dan kedekatan emosional di antara keduanya. Gue nggak bisa bilang lo lebih jago kalau gue nggak ngeliat sendiri. Besok sekolah, gue yang nganter, gue yang jemput, dan mau ke rumah teman, gue yang nganter juga. Sekarang naik sepeda, kita pulang. Komunikasi nonverbal yang ada pada adegan tersebut yaitu berupa yang pertama ekspresi wajah. Ditunjukkan pada ekspresi wajah Dikta terlihat tegas, mencerminkan keseriusan dan keteguhan sikapnya dalam menyampaikan perkataannya. Mimik wajah ini menunjukkan bahwa ia ingin agar perkataannya itu dipahami dengan sungguh-sungguh tanpa perlu meninggikan suara. Selain itu, ekspresi wajah yang ada pada adegan ini yaitu wajah Nadira terlihat cemberut atau ditekuk, menandakan bahwa ia sedang merasa kesal terhadap apa yang dikatakan oleh Dikta. Ekspresi ini merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang menunjukkan ketidaksenangan secara halus, tanpa harus diungkapkan melalui kata-kata. Selain itu, ada juga komunikasi nonverbal berupa parabahasa yang ada pada adegan ini, yang ditunjukkan pada dalam menyampaikan perkataannya sekaligus memerintahkan Nadira untuk pulang. Dikta menggunakan nada suara yang tegas. Intonasi tersebut mencerminkan otoritas dan keseriusan, menunjukkan bahwa ia ingin Nadira mengikuti ucapannya tanpa perdebatan. Hati-hati. Aduh, ini sih Bun, ini perih banget Bun. Ini yang Bun ya. Ah, Astaga. Kenapa bisa kayak gini sih? Coba lihat nih Dikta. Tante. Coba nih lihatnya. Aduh. Komunikasi nonverbal yang juga ada pada adegan ini yaitu berupa ekspresi wajah, yang dimana ditunjukkan pada saat Nadira jatuh dari motor. Nadira memejamkan matanya dan mengerutkan alisnya, sementara ekspresi wajahnya secara keseluruhan menunjukkan bahwa ia sedang menahan rasa sakit. Ekspresi wajah yang juga ditunjukkan pada adegan ini yaitu alis Nadira tampak mengerut dan ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa ia sedang menahan rasa sakit akibat lukanya. Ekspresi wajah ini menjadi bentuk komunikasi nonverbal yang jelas dalam mengekspresikan ketidaknyamanan fisik yang ia alami. Ekspresi wajah ibunya tampak serupa dengan Nadira, dengan alis yang mengerut dan sorot mata penuh khawatir, yang dimana mencerminkan empati mendalam terhadap rasa sakit yang dialami putrinya. Ekspresi yang ada pada adegan ini yaitu juga ditunjukkan pada ekspresi Dikta, di mana wajah Dikta terlihat cemas saat ia melihat kondisi Nadira yang terluka, ditandai dengan sorot mata yang tajam namun gelisah. Ekspresi wajah ini mencerminkan kepedulian dan kekhawatiran yang mendalam. Komunikasi nonverbal yang selanjutnya yang ada pada adegan ini yaitu juga berupa parabahasa, di mana ditunjukkan pada Nadira berteriak keras saat menabrak gerobak, menunjukkan reaksi spontan yang dipengaruhi oleh rasa kaget dan juga panik.
Selain itu, ada juga komunikasi berupa gestur pada adegan tersebut, yang dimana ditunjukkan pada gestur Dikta yang berjalan dengan terburu-buru sambil menoleh ke kanan dan kiri, yang dimana itu menunjukkan kepanikan dan kekhawatirannya saat ingin menjenguk Nadira. Selain itu, gestur yang ada pada adegan tersebut juga ditunjukkan pada saat Dikta bersalaman dengan Ibu Nadira sebagai bentuk gestur sopan santun dan penghormatan. Tindakan ini mencerminkan nilai-nilai kesopanan dalam budaya, serta menjadi bentuk komunikasi nonverbal yang menunjukkan rasa hormat dan nilai baik dalam membangun hubungan dengan orang yang lebih tua. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan komunikasi nonverbal yang ada pada serial Dikta dan Hukum pada episode 1A. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.